Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, bersama keluarga, berkumpul dengan suasana yang ceria. Sebelum lanjut teman-teman, terima kasih saya ucapkan atas dukungan teman-teman telah menonton video saya, dan juga saya berharap akan dukungannya selalu dengan menekan dan menonton channel saya, serta menekan tombol like dan subscribe. Baik teman-teman, masih dalam suasana penyelenggaraan Piala Asia Under-23 yang diselenggarakan di Qatar, di mana kita ketahui bersama bahwa Indonesia sudah melakukan laga pertandingan pada pertandingan kedua, karena di pertandingan pertama di lapangan atau di Stadion Jasim bin Hamad, yaitu partai pembuka adalah Yordania dan Australia, dengan berkedudukan 0-0. Dan Indonesia satu grup bersama dengan Qatar, Australia, Jordania, dan juga Indonesia. Nah teman-teman, pada pertandingan yang berlangsung tanggal 15 April 2024 yang menurut waktu Indonesia itu dilaksanakan pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, kita sudah ketahui bersama bahwa hasilnya sangat-sangat mengecewakan bagi tim nasional Indonesia. Dalam tanda petik di headline media massa, di supporter Indonesia ataupun di media Asia, banyak yang mengatakan bahwa Indonesia kalah karena dikerjain wasit, dan itu sangat tampak nyata dalam pertandingan. Bagaimana mungkin pertandingan yang tadinya kita harap begitu baik dan berjalan dengan lancar hancur seketika karena keputusan wasit yang sangat kontroversial. Pada konten sebelumnya saya sudah menjelaskan 3 hal yang akan mengancam posisi Indonesia, karena secara teknik pemain Indonesia setara bahkan mungkin di atas dari pemain-pemain Qatar. Dan ini terbukti, 2 tekanan mental yang dilakukan dengan trik yang sifatnya provokatif dari pemain Qatar, dan juga keputusan wasit yang kontroversial itu sangat merugikan tim nasional Indonesia, terutama Garuda Muda yang sedang bertarung di ajang putaran final itu. Teman-teman, kita ketahui bahwa pada pertandingan itu wasit Nasrullah Kabirov dari Tajikistan mengeluarkan 2 kartu kuning, maksud saya 2 kartu merah untuk tim nasional Indonesia, dan 1 kartu merah itu diberikan kepada Evar Jenner, kemudian Ramadan Sananta. Kita tahu keputusan yang sangat fatal adalah ketika wasit memberikan penalti kepada nasional Indonesia karena menganggap Rizky Ridho sebagai kapten tim melakukan pelanggaran. Jika dilihat dari berbagai angle, mungkin juga masih diperdebatkan, wasit yang tadinya ragu untuk memberikan penalti, kemudian keputusan wasit VAR itu juga yang menjadi pertimbangan hingga wasit menunjuk titik putih setelah pemain-pemain Qatar itu melakukan protes kepada wasit, dan ternyata keputusan itu menjadikan kita mendapatkan penalti dari Qatar, dan tendangan penalti berhasil masuk 1-0. Nah, keputusan wasit yang seperti ini sangat, jika dilihat dari angle manapun, itu sangat tidak masuk di akal, karena kita tahu Rizky Ridho melakukan hadangan dan badannya lebih tinggi, sedangkan pemain Qatar melakukan diving di kotak penalti. Nah, keputusan ini sangat merugikan, dan ketinggalan 1-0 itu menjadikan pemain Indonesia bersemangat untuk membalas. Di tengah suasana itu, pada babak kedua, Evar Jenner yang permainan baru berlangsung dalam 1 menit di babak kedua sudah mendapatkan kartu merah. Artinya ada 2 kali akumulasi yang diberikan kepada Evar Jenner. Itu pun terjadi sangat kontroversial. Artinya sebetulnya kartu itu tidak layak untuk dikeluarkan. Tapi apapun hasilnya teman-teman, pertandingan is over, sudah selesai.
dan Indonesia menjerit dengan keputusan yang dilakukan oleh wasit Nasrullah. Tentu sama dimaklumi bahwa tuan rumah Qatar apapun caranya akan membuat sebuah pertandingan yang harus memenangkan timnya, karena sebagai tuan rumah kita tahu pada penyelenggaraan Piala Asia Senior dengan tuan rumah Qatar apapun bisa terjadi, karena kita tahu keputusan-keputusan wasit itu selalu menguntungkan tuan rumah. Bukan bermaksud menyalahkan atau tidak menerima secara fair. Jika sebuah kekalahan itu dilakukan dengan cara yang fair, maka keputusan itu tidak akan dipermasalahkan. Tapi seluruh penjuru dunia dalam artian penyelenggara itu sudah menjadi sorotan. Dan Indonesia secara resmi melalui AFC, Bapak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan melayangkan protes melalui surat resmi kepada AFC atas keputusan wasit yang sangat-sangat merugikan. Teman-teman sekalian, pecinta bola tanah air, Timnas Indonesia sekarang ini berdasarkan klasmen masih berada dalam posisi juru kunci, karena di posisi teratas ada Qatar dengan 3 poin, kemudian Australia 1 poin, Jordania 1 poin, kemudian Indonesia 0 poin. Lalu bagaimana dengan peluang? Peluang Indonesia masih terjadi karena pertandingan 18 April besok Indonesia akan berhadapan dengan Australia. Jadi kita lupakan pertandingan yang sudah berlangsung. Fokus tetap pada pertandingan berikutnya melawan Australia dan juga Jordania tanggal 21. Itu juga yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir. Dia menyampaikan di sebuah kanal YouTube yang ditayangkan. Dia begitu tim nasional Indonesia selesai pertandingan, Bapak Erick Thohir masuk memberikan motivasi dan memberikan semangat kepada Garuda Muda. Lupakan yang sudah dan tatap pertandingan-pertandingan berikutnya hingga Indonesia dapat mengembalikan semua prediksi-prediksi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Itulah teman-teman hasil pertandingan antara Indonesia dan Qatar. Indonesia kalah karena dikerjain wasit dengan keputusan-keputusan yang kontroversial. Tapi mudah-mudahan itu tidak menjadikan semangat Garuda Muda untuk menjadi putus asa. Tetap melangkah dan terbang untuk mencapai apa yang diinginkan. Itulah teman-teman. Ingat, tetap cintai dan banggakan Timnas Indonesia, karena Timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Salam olahraga, salam sepak bola.